Memasuki musim terakhir siklus regulasi ground effect, Mercedes memang seperti tidak sabar untuk segera memulai era baru musim depan. Semenjak penerapannya pada 2022, regulasi ground effect memang tak pernah bersahabat bagi Mercedes, yang diawali dengan gagal totalnya konsep zero pod dan krisis tersebut berlanjut sampai musim-musim berikutnya. Selama 3 tahun, berbagai solusi sudah coba ditawarkan oleh Mercedes ke mobilnya. Namun ibaratnya seperti tambal sulam atau sembuh satu lalu muncullah masalah lainnya yang datang silih berganti setiap musim. Belajar dari kesalahan-kesalahan sebelumnya, serta dibekali dengan pengetahuan yang sudah cukup mengenai ground effect, Mercedes menatap 2025 dengan motivasi untuk menuntaskan perjuangan mereka di tahun terakhir regulasi dengan sebaik dan setinggi mungkin. Pabrikan Jerman ini mengerahkan segalanya untuk bisa menyempurnakan mobil W16, yang kemarin sudah dirilis sasis aslinya. Mobil W16 adalah kesempatan terakhir bagi Mercedes untuk membuktikan kalau mereka masih memiliki kapabilitas sebagai tim besar yang pernah mendominasi F1 selama 8 tahun. Fokus dari pengembangan mobil 2025 sendiri adalah untuk menghilangkan dua masalah utama yang menyandra performa Mercedes sepanjang musim lalu, yaitu sensitivitas terhadap suhu dan keseimbangan di tikungan lambat. James Allison mengungkapkan untuk mencapai targetnya tersebut, Mercedes harus merombak keseluruhan area mobil, mulai dari permukaan aerodinamika, suspensi depan, dan yang paling krusial adalah underfloor. Di mobil sebelumnya, Mercedes sebenarnya sudah memiliki fondasi yang tepat dan cukup potensial secara performa di sirkuit. Mobil mereka sudah stabil secara mekanikal serta sudah bisa mencapai keseimbangan aerodinamika berkat usaha James Allison dalam utak-atik konfigurasi sayap depan dan flexi wing. Tapi sensitivitas terhadap suhu membuat W15 seringkali tampil tidak konsisten, terutama ketika berada di suhu yang relatif panas. Selain itu, kesalahan upgrade setelah jeda musim panas juga salah satu penyebab kenapa Mercedes tak bisa memaksimalkan potensi terbaiknya musim lalu. Untuk menghilangkan dua problem yang membuat Mercedes pusing musim lalu itu, tim sudah memberikan beberapa modifikasi yang bisa kita bahas dari mobil W16 yang rilis kemarin. Seperti biasa, kita mulai dari bagian depan, bagian moncong hidung dimodifikasi dengan dibuat lebih panjang, dengan ujung yang menukik ke bawah. Model moncong seperti ini mengingatkan kita terhadap model yang pernah dipakai Ferrari di musim 2022. Ujung moncong yang diperpanjang sampai menempel di main plane sayap depan, bertujuan untuk membuat karakteristiknya lebih pointy atau lebih sensitif. Itu sesuai dengan yang dikatakan James Allison kalau W16 akan mendapat improvisasi di tikungan lambat. Salah satu caranya adalah menambah beban di sayap depan lewat modifikasi di moncong. Mercedes menambahkan lubang S-duct di ujungnya yang dipakai untuk membantu pendinginan mobil dan efisiensi airflow yang diarahkan ke belakang. PR besar dari desain moncong panjang seperti ini adalah konsistensi airflow yang mengalir di bawah hidung atau sela-sela flap bisa terganggu. Oleh karena itu, selain menambahkan S-duct, sedikit modifikasi juga dibuat di area nose cone bawah hidung dengan geometri yang lebih memanjang guna memberikan pasukan airflow yang lebih konsisten ke underfloor. Untuk flap sayap depan, tidak ada perubahan signifikan karena desain dan letak bebannya relatif sama seperti musim lalu. Winglet kecil di konjungsi flap dengan end plate juga masih dipelihara Mercedes di mobil terbarunya untuk optimalisasi vortex. Di belakang front wing juga terdapat semacam turning vanes yang sudah ada dari mobil musim lalu, yang berguna untuk menjauhkan dirty air dari area underfloor. Beralih ke suspensi depan, Mercedes masih bertahan dengan push rod, tapi dengan sedikit modifikasi, di mana wishbone atasnya lebih ditinggikan ke atas. Selain untuk maksimalkan airflow yang mengalir ke tengah, ini juga bertujuan supaya mekanik lebih mudah dalam mengakses komponen suspensi. Benjolan di atas hidung juga masih dipertahankan, yang mana sampai sekarang masih jadi misteri apa fungsi sebenarnya, dan kemungkinan besar untuk mempermudah mekanik mengatur komponen internal suspensinya. Mercedes juga memutuskan untuk menghilangkan panel adjustable kaki-kaki suspensi yang sempat membuat heboh musim lalu untuk memangkas beban mobil. Masuk ke tengah, disinilah modifikasi paling terlihat secara visual, yaitu sidepod sekilas mengadopsi konsep dari Red Bull. Mercedes memakai model inlet sidepod mulut ikan hiu dengan desain overbite yang menyatu dengan bodi samping sidepod. Bentuk inlet radiatornya juga sangat serupa, yaitu satu lubang vertikal yang sekaligus berfungsi sebagai boundary layer, serta satu lubang horizontal yang tersembunyi di balik overbite. Perbedaan overbite seperti ini dengan tim lain adalah undercut yang dihasilkan jadi lebih agresif serta lebih mulus karena lubang inletnya yang seakan-akan menyatu di atasnya.
Airflow yang masuk akan lebih banyak dan bisa memaksa floor bekerja lebih keras. Efek dari arah lekukan undercut yang mengarah keluar juga akan membentuk vortex yang bisa meningkatkan efisiensi aerodinamika dan membantu floor dalam menjaga aliran angin tetap konsisten. Tapi konsekuensi dari desain semacam ini adalah Mercedes harus merombak sistem cooling yang terlihat dari lekukan besar di bodi samping sidepod yang bisa mempengaruhi efektivitas airflow yang lewat di undercut. Masuk ke engine cover, Mercedes melanjutkan tren dengan memakai model Cannon yang hampir serupa seperti Aston Martin. Tidak sebesar atau setinggi pada mobil 2013, namun jelas kalau Mercedes ingin melakukan separasi dari airflow yang mengalir ke cock battle dan area sayap belakang. Desain shark fin juga nampak lebih kecil dari mobil musim lalu. Di area floor, Mercedes merombak total geometri area bawah atau underfloor. Meski dari luar tidak begitu terlihat, karena di mobil rilisan kemarin, mereka menggunakan desain floor edge yang sama seperti musim lalu. Namun itu bisa nampak dari perubahan di area leading edge, yang merupakan jalur masuk airflow. Mercedes berusaha memindahkan titik beban aero untuk sedikit lebih ke depan untuk memperkuat kemampuan mobil di tikungan lamban. Tantangannya adalah bagaimana Mercedes menyeimbangkan titik beban tersebut ketika melaju di tikungan cepat. Bisa lewat flexi-wing di sayap depan seperti yang dilakukan musim lalu, atau dengan memperkuat downforce belakang. Masalahnya, kita belum tahu dampak dari pengecekan flexi-wing musim ini seperti apa dan bisa jadi sangat berpengaruh terhadap performa setiap tim. Di area belakang, suspensinya masih memakai pushrod yang tak jauh berbeda dari musim lalu, dan rear wing masih pakai spesifikasi yang serupa seperti di Abu Dhabi. Secara overall, memang mobil W15 memiliki potensi yang cukup besar jika dilihat dari seberapa berani Mercedes mendesain sidepod dan underfloor mereka. Namun sekali lagi Mercedes mengambil resiko yang sama seperti musim lalu, yaitu dengan mengutak-atik titik keseimbangan aero yang sangat tricky untuk di manajemen di era ground effect. Tapi jika Mercedes bisa mendapatkan sweet spot baik dari desain ataupun settingan, W15 punya peluang besar untuk mendobrak barisan depan, terutama kalau benar mereka sudah tidak mengalami masalah di seputar sensitivitas suhu. Musim lalu bisa kita lihat Mercedes bisa sangat kompetitif ketika tidak terganggu dengan masalah suhu, seperti di Las Vegas, Inggris, dan Belgia. Mercedes membawa bekal yang bagus dengan koleksi 4 kemenangan musim lalu, dan meski harus puas finish di posisi belakang 3 rivalnya, mereka punya peluang yang sama musim ini. Toto Wolff masih berambisi untuk meraih gelar juara, tapi sisi realistisnya berkata kalau Mercedes minimal harus mampu meraih kemenangan secara konsisten. Walau ditinggal Hamilton, aura di Mercedes kali ini lebih positif ketimbang musim-musim sebelumnya, karena mereka berada di momentum yang oke. George Russell akan jalani peran sebagai pembalap leader atau ujung tombak tim di baris depan dalam melawan tim-tim rival. Musim lalu, Russell menunjukkan kalau dia punya skill yang mumpuni untuk bisa bersanding dengan pembalap sekaliber Norris ataupun Leclerc. Performanya yang tanpa celah di GP Las Vegas memberi indikasi kalau pembalap Inggris sudah cukup dewasa dalam manajemen balapan. Mercedes hanya perlu mendengarkan Russell lebih sering, karena berkali-kali terbukti kalau masukannya perihal strategi adalah keputusan tepat meskipun beresiko. Keberadaan Andrea Kimi Antonelli juga membuat suasana baru di Mercedes, karena ini adalah pertama kalinya mereka memiliki pembalap debutan. Seperti yang kami bahas sebelumnya, fokus Antonelli musim ini adalah beradaptasi sebaik mungkin, dan belajar dari kesalahan-kesalahan yang sudah pasti akan ia alami nanti. Walau dikontrak setahun, asalkan dia menunjukkan progres positif, posisinya di dalam tim sangat mungkin tetap aman selama masih ada Toto Wolff di sana. Bebannya sebagai pembalap wonderkid memang besar, dan bagaimana ia menghandle beban tersebut akan sangat menentukan perkembangan karirnya di F1. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.